Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, kita bersua kembali dengan bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan dunia pinjol dan solusi-solusinya. Kawan-kawan semua, dimanapun berada, hari ini saya akan membawakan salah satu kisah yang akan dituturkan oleh nasabah pinjaman online yang kebetulan juga adalah anggota Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, paguyuban yang saya dirikan. Member ini sangat-sangat down mentalnya sebelum masuk ke grup Paguyuban Melawan Pinjol ini. Bagaimana tidak? Dia diteror oleh aplikasi-aplikasi yang ilegal, diteror oleh aplikasi yang anak beranak. Bagaimana si ibu muda ini diteror sampai ke media sosial? Itu sangat mengkhawatirkan ibu muda ini. Sampai tadi menurut penuturannya ingin melakukan aksi bunuh diri. Tapi alhamdulillah diselamatkan ya, karena menurut kisahnya itu, menurut penuturannya, dia melihat anak, kasihan. Banyak hal yang dikisahkan oleh ibu muda ini, bagaimana juga awal mula terjerumus dalam pinjaman online yang tadinya dia dari legal, kemudian tidak mampu, akhirnya mengambil dana gali lubang tutup lubang dengan ilegal, namun akhirnya sampai mencekik leher dan tidak sanggup lagi. Bagaimana kisahnya? Silahkan kalian saksikan. Sebelumnya seperti biasa, support saya di channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila mana informasi ini, video-video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadikan booster penguat mental, silahkan kalian share di berbagai media sosialmu, insya Allah menjadikan pahala jariah buat kawan-kawan semua. Seperti yang tadi saya janjikan, bahwa saya akan melakukan wawancara dengan salah satu anggota dari Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, seorang ibu muda dari wilayah Jawa Barat, dari Cilegon, Banten, yang mana mengisahkan bagaimana pertama kali terjerumus pinjol hingga menjalani hari-hari diteror oleh pinjol-pinjol yang tadinya legal, lalu beralih gali lubang tutup lubang masuk ke ilegal, anak beranak, akhirnya disebar data, sampai dicaci maki, dihina, dan ada keinginan untuk melakukan nauzubillahi min dzalik, untuk bunuh diri. Saksikan saja videonya, jangan pakai lama, saksikan sampai akhir ya, dari pertengahan sampai akhir, agar tidak ada ya sesuatu informasi yang terjeda atau terputus. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Baik. Ya, senang saya mendengarnya kalau member di Paguyuban Melawan Pinjol pada sehat. Alhamdulillah pada Iya, tenang harus juga sehat, ya. Pak Haji. Harus sehat dan tenang dan kuat mental tentunya ya. Betul. Tadi Itu dihubungi nomor sama satu. admin saya, istri saya, untuk kita bisa berbagi kesaksian atau sharing terkait permasalahan arogansi DC pinjol ya, yang ngancam-ngancam Iya, lah, benar, sebar Pak. data dan lain-lain. Kalau boleh tahu Bu Susan ini tinggal di mana ya? Di Jawa Barat ya? Di Cilegon, Banten Pak Haji. Iya. Ada sesuatu yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman nanti pemirsa, karena penonton di sini dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke pada nonton semua. Gitu, alhamdulillah banyak juga tercerahkan ya. Iya benar-benar. Gimana? Ada kisah yang begitu, kayaknya kisah yang ya kita bukan aja nggak apa-apa gitu kan di sini, dengan harapan mudah-mudahan pemerintah, dalam hal ini kepanjangan tangan pemerintah yaitu OJK, bisa meneruskan segala macam bentuk keluh kesah yang sudah diceritakan oleh para nasabah ya. Boleh mungkin dimulai, Teteh, silakan. Iya, si Susan sih awalnya itu sebenarnya tuh awalnya pinjol tuh iseng-iseng Pak Haji.
awal mulanya tuh. Jadi waktu itu kan kita punya tabungan sama-sama tuh ya Pak Haji ya. Sama suami. Nah, kepakelah tuh sekitar 500 lah sama Susan. Hanya Susan nggak ngomong. Awalnya tuh saya nggak ngomong sama suami. Terus mau gantinya tuh bingung kan waktu itu. Aduh gimana gitu kan ya, bingung. Pinjol pertama itu yang saya pakai itu Aku laku resmi ya. Resmi, cuman karena nggak dapet limit yang cicilan 12 bulan itu, dapetnya yang apa ya, tempo ya Pak Haji ya, yang 30 hari deh kalau nggak salah. Waktu itu sih belum 30 hari itu, waktu itu belum dapet yang 30 hari. Dari situ udah japonya si AL itu bingung lagi tuh ya KPR sama Susan. Jadi itu jadi galap-tulap jadinya gitu. Jadi Pak saat Haji. itu kalau boleh saya bilang suami belum mengetahui ya, tidak mengetahui ya. Tidak tahu, terus udah begitu udah terjebak, tidak bisa membayar, akhirnya kepikiran gali lubang untuk di hutangan lainnya. Iya, benar. Setelah AL ke isi cash. Oh, ke isi cash. Sama ya, berarti legal juga. Isi cash. Oh, nggak ada niatan gabai, Susannya juga kan lancar tuh pembayaran walaupun galap-tulap Pak Haji kan. Baru 2 itu aja, 2 APK itu. Baru pakai 2 APK. Setelah itu karena mikir, aduh ini gimana ya caranya ngegantiin yang di ATM. Bukalah KP kan, kredit pintar. Waduh, dibuka lagi kerannya. Jadi gali lubang bener-bener nih ya. Kredit pintar ya. Iya benar. Terus KP udah masih santai karena waktu itu masih ada kita pemasukan tuh. Jadi setiap hari itu saya sama suami selalu nabung harian 100 gitu loh Pak Haji. Jadi dari situ aja diputer-puter sama saya gitu kan. Dari situ, nah cuman ya ada rasa beban juga, kepikiran aduh nggak jujur gitu kan Pak Haji kan. Nggak jujur gimana gitu kan ya, tapi masih ada santainya, santai lah gitu kan, masih ada pemasukan harian gitu. Udah mulai ini waktu itu makanya setelah KP itu beralih ke si KPA Kilat. Waduh, nyebur lagi, ngegali lagi ya. Pokoknya total tuh lebih dari 5 APK saya Pak Haji. Oh, 5 aplikasi. Jadi benar-benar ini si Teteh ini berarti terjebak 5 aplikasi gara-gara menutupi yang satu tidak tertutupi, menggali lagi yang satu, menggali lagi akhirnya. Tapi nggak berhenti di 5 APK. Waktu itu sempet download APK bantu cepat tuh Pak Haji, yang APK anakan. Karena saya nggak teliti, apa karena udah mulai puyeng gitu kan. Jadi si APK anakan itu tuh ternyata kalau kita nggak teliti tuh banyak, di dalamnya kan banyak APK tuh. Dia checklist semua tuh, checklist otomatis. Padahal saat itu si Teteh nggak menceklis ya, tapi terchecklist otomatis. Si bantu cepat itu checklist otomatis. Jadi kalau kita ulang teliti, asal klik aja yang bawah, ternyata nanti asetnya itu 3. Oh. Padahal Jadi sebenarnya tidak mengharapkan itu terjadi ya. Iya, jadi kenapa cepat di SST itu karena punya rawatan si AL tadi sama isi cash. Karena intinya sih di gimana caranya dirawat biar gampang nantinya gitu tadinya ya niatnya. Iya benar Haji. Akhirnya WA lah customer service-nya si APK Anakan Bantu Cepat. Kalau respon banget kan tuh udah, waduh gitu kan, istilahnya ini gimana nih kalau cair semua. Karena kan satu APK itu 1,8 Haji waktu itu. Terus dibilang katanya tenornya tuh sebulan ya. Waktu itu kalau nggak salah sebulan dibilangnya kan tenornya. Udah bingung juga kan kalau cair semua gimana nih gitu kan. Nggak sampai setengah jam itu ternyata cair satu APK kan dari uang nasional kalau nggak salah. Waduh. Dari uang nasional cair. Terus langsung nggak berapa lama komitmen cair. Satu lagi tuh apa saya lupa. Nah cair itu kalau saya boleh tahu jeda cairnya itu nggak terlalu lama, berarti di hari yang sama atau di jam yang sama atau gimana?
Jadi kayak jeda cuman 10 menit, 10 Waduh. menit gitu loh Pak Haji kalau nggak salah waktu itu. Cair semua, tapi yang bikin saya kaget 1,8 cuman cair 1,1. Jadi 1,8 yang harusnya cair atau pinjamannya 1,8, tapi yang cairnya hanya 1,1. Berarti 700 itu anggaplah 1,1. sebagai admin mereka ya, uang admin yang pertama Iya. kali kan pencairan. Iya. Waduh. Padahal nggak ada keterangan apa-apa di situnya. Terus Japo cuman 7 hari tenornya. Waduh, jatuh tempo 7 hari, terus tiba-tiba 700 sudah hilang gitu kan? Ya, sebelum Japo udah di WA aneh-aneh. Sebelum Japo, maksudnya sebelum jatuh tempo 7 hari itu mereka sudah menghubungin. 3 hari yang saya alamin tuh 3 hari itu udah WA-nya sebar data ancamannya, terus udah macam-macam segala macam. Waduh. Pokoknya banyak ya Pak Haji. Nah, saya mau Bahasanya tanya juga dulu. udah- Saya mau tanya, ini kan tempo pengembalian itu kan 7 hari, ya toh? Nah, setelah itu kan berarti kan berpikir bahwa kita tuh ya udah mentoknya tuh 7 hari dong gitu kan, karena jatuh tempo 7 Ya. hari lagi. Ternyata 3 hari itu udah mulai rewel ya, udah mulai bawel. Ya, wah udah parah banget Pak Haji. Bawelnya bagaimana kalau boleh tahu? Seperti biasa itu ya WA biasa tuh, WA yang biasanya. Terusnya apa namanya, bahasanya yang udah mulai kasar gimana kan, binatang semua keluar. Waduh, Terus sampai anjing maki-maki juga seperti itu ya? Iya, yang saya alami kayak gitu Pak Haji. Kayak gitu yang saya alami. Terus apa namanya, karena saya apa sih namanya waktu itu kalau nggak salah tuh, ya pokoknya dia ancam sebar data dari uang nasional waktu itu. Gitu. Terus Tapi itu waktu itu karena saya potong dulu, saya lihat sempat dia mengambil beberapa foto di media sosial, bener ya? itu udah yang sekarang tuh Pak Haji. Oh. Jadi si APK itu tadinya saya tuh sempat perpanjang gitu kan. Oh, jadi Kalau perpanjang ini itu- sempat diperpanjang ya, karena mungkin terlalu pendek waktunya, dan itu anjuran dari mereka si kolektor. Iya, perpanjang. Jadi saya karena belum ada dana itu Pak Haji, saya kelilitnya di situ di APK anakan itu. Jadi begitu akhirnya karena saya buka lagi, akhirnya bingung kan itu gimana gitu kan. Saya pinjam lagi di APK pinjam uang, pinjam yuk sama pinjam duit. Setelah dari APK anakan itu Pak Haji. Terus sama pinjamnya sama pinjam duit juga sama, akhirnya sama-sama apa ya, sama-sama mentor juga kan waktu itu juga. Iya. Buka lagi di cash maju, buka APK anakan. Pokoknya APK anakan itu saya total 6 APK. Ya Allah, sampai 6 APK hanya di anakan saja ya. Waduh. Iya, itu singkat ceritanya kayak gitu Pak Haji. 6 APK anakan saya kejebak. Terus yang akhirnya sampai saya bingung, udah istilahnya apa ya, udah pusing kemana-mana kan, ngegalak-galak juga udah gimana gitu kan Pak Haji. Akhirnya ya kejual lah yang aset saya itu. Ngejual apa? Satu-satunya Kalau boleh tahu? nikah. Oh, cincin pernikahan. Ya Allah, sampai seperti itu ya, karena saking bingungnya dan pusingnya ya. Saya sampai nyuruh sepupunya saudaranya suami bilang Mbak tolong jualin ke toko emas saya beli, saya bilang gitu. Iya. Saya bilang gitu Pak Haji, lo kenapa? Dia tahu sih, kalau dia yang tahu dia doang. Saya ceritain kayak gini-gininya, ya udah katanya. Udah akhirnya itu untuk si APK anak-anak itu Pak Haji. Tapi tidak bakal tertutupi kan? Enggak bakalan Dan tertutupi. dari situ kemarin ngasih tahu grup kan sebelum saya ketemu Pak Haji nih. Ngasih tahu ke grup yang lain di Facebook, gabung aja biar ini katanya gitu. Udah tuh saya gabung, agak kuat mental kan karena kan banyak sharing gitu kan ya Pak Haji ya. Iya. Banyak sharing. Terus sempet pas lagi udah mulai galbay si APK yang anakan itu, sempet dapet teror kan. Kamu kalau nggak mau ini katanya, kalau nggak mau bayar saya sebar datanya katanya gitu kan. Kirain saya bohong tuh Pak Haji. Tapi itu tuh dari APK yang saya nggak sama sekali mengajukan, yang simpan uang.
Oh, itu sama sekali nggak ngajuin ya, karena terchecklist otomatis jadi cair gitu ya, seperti itu. Sempat ada WA ngancem saya kalau misalkan memang tidak mau membayar saya sebar ke vendor lainnya gitu, Waduh, waduh. ke beberapa vendor yang ada di Play Store gitu, katanya biar hutang saya makin banyak gitu Pak Haji. Jadi dia mengancam untuk akun Anda itu disebar lagi Data agar saya. makin beranak lagi, anakan lagi gitu, makin cair lagi biar Iya, nih, membengkak mungkin pikirnya ya. Waktu itu kejadiannya tuh pas masih puasa lagi sholat raweh, tiba-tiba nggak semua kontak si random ya yang disebar tuh data saya, data terus foto KTP sama foto pos verifikasi yang dikirim ke Kondar, bukan Kondar, keluar Kondar. Oh, jadi sempat Jadi ada beberapa- disebarkan keluar kontak darurat. Isi HP sempat diserap nggak sama dia? Iya, dia ngirimin salinan kontak. Waduh, salinan kontak sampai seperti itu ya. Tapi pas saya lihat itu sih Pak Haji nggak semua yang saya bilang tadi random, kayaknya sih yang ke save di Google ya, di email saya nggak ngerti atau gimana Iya, di email. betul. Kayaknya sih gitu, random sih. Cuman sempet ya sebelum kejadian itu saya udah sempet share ke seluruh kontak, saya bilang data saya dihack gitu Pak Haji. Dan alhamdulillahnya mereka ada yang bilang iya memang banyak kejadian seperti itu gitu kan. Ini alhamdulillah gitu akhirnya meyakinkan orang lain seperti itu gitu loh Ya, Pak Haji. alhamdulillah ya. Jadi mereka pada mengerti dan mereka juga berkomentar ya positif ya bahwa sudah banyak terjadi hal seperti ini ya. Iya, makanya ada yang sempat balas, ada ya yang di luar corner sempat balas itu DC gitu, katanya sih langsung diblokir sama DC-nya kayak gitu. Iya. Dengan bahasa yang memang kurang pantas sih, waktu mereka sebar ke luar corner itu bahasanya memang nggak pantas banget. Ya berarti dengan cacian-cacian yang memang tidak sepantasnya lah ya. Seperti itu. Itu benar-benar yang saya bikin down saat itu, saya nggak bisa tidur pagi, makan nggak enak. Itu kalau boleh tahu suami nggak melihat gelagat-gelagat apapun ya, nggak ada feeling atau peka gitu atas keadaan ini? Di situ saya ngomong tadi, cuma saya ngomong data saya dihack gitu aja. Terus dia sih cuma sempat ngomong, emang kamu daftar apa katanya gitu kan. Saya bilang daftar ini kayak buat aku laku perpinjalan gitu, cuman nggak sempet minjem, saya bilang gitu Pak Haji. Agak marah sih dia, makanya kalau udah dibilang gitu, jangan download kayak gitu, jangan daftar, jangan macam-macam katanya gitu. Cuma ngomong gitu aja, tapi nggak sampai yang minjem gini enggak. Jadi sampai detik ini tidak gitu. mengetahui ya kondisi saat ini pinjol-pinjol beranak ya seperti itu. Ada rasa khawatir ya, ngeri ya untuk jujur ya. Deg-degan itu deg-degan banget, lebih deg-degan ini Pak Haji daripada ketemu DC ya. Malah lebih. Nah, kalau nonton video saya yang terbaru, di sana kan dikupas ya bagaimana cara-caranya gitu kan, termasuk tadi saya juga sempat kupas di video YouTube saya, yaitu keterbukaan terhadap pasangan, mencari momen yang tepat tentunya ya, karena lambat laun pasti akan terkuak. Lambat laun pasti akan kejadian mengetahui beliau kan seperti itu. Cuma yang mengetahui teknisnya itu ya teteh gitu kan, karena sebagai istrinya kapan waktunya, timingnya mungkin tidak sekarang, tapi memang saran saya harus mengetahui agar kedepannya kalau ada sesuatu insya Allah suami akan nge-backup penuh gitu kan. Misalnya diancam tiba-tiba kita nggak tahu ya, DC bisa datang kapan aja gitu kan. Melakukan sesuatu suami udah tahu gitu kan, seperti itu. Terus ada yang mau ditanyakan Teh ke saya terkait masalah ini? Ya itu sih yang masih ada satu lagi di Pak Haji yang bikin saya down itu, yang akhirnya saya nge-DM Pak Haji kan. Itu disebarlah ke sosmed. Facebook saya tuh jadi entah disadap atau gimana kan, Instagram saya juga tiba-tiba dia ngirimin inbox ke Facebook, ke Instagram dengan bahasa yang memang kurang pantas juga ya, kebun binatang semua keluar. Terus akhirnya dia WA, tadinya saya nggak mau balas kan Pak Haji gitu, cuman saya udah ngerasa di situ dia bilangnya saya membawa kabur uang arisan, captionnya di Facebook gitu kan.
sempat ada yang balas komen di postingan DC itu bilang penjarain aja bos katanya. Kan udah tahu alamatnya kenapa nggak lapor polisi aja bos gitu katanya. Terusnya saya sebenarnya nggak mau respon kan Pak Haji, cuman bergetan juga kadang bacanya kan. Saya respon lah dari APK apa saya bilang gitu kan. Gak usah pura-pura lupa kata DC-nya gitu kan, dengan bahasa yang tetaplah ada bahasa yang kurang enak gitu kita kalau bacanya Pak Haji ya. Iya. Dan ya itu yang bikin saya down, yang dia bilang saya punya foto Anda katanya, kalau Anda nggak mau ini saya mau santet katanya gitu. Waduh, Saya lagi di Serang Banten katanya sampai gitu. ngancam mau nyantet gitu ya, seperti itu. Anda saat itu kemakan juga ya omongannya ya? Iya, itu bikin saya yang bikin langsung gitu loh Pak Haji, ngeri gitu kan. Udah mau santet segala sampai ngomong sampai ngomong itu anaknya yang bayi kayaknya laku kalau dijual 1 juta katanya buat bayar utang. Astagfirullah. Sampai ngomong kayak begitu. Di situ saya sampai ya Allah katasan gitu kan. Terus dia bilang kenapa nggak jual diri aja katanya buat bayar utang. Sempat ngomong gitu juga kan Pak. Jadi saya cuma kasih emot senyum aja gitu, nggak mau yang balas yang gimana kan. Akhirnya saya blokir report WA-nya kan. Disitulah saya udahlah saya langsung DM Haji kan saat itu kan. Alhamdulillah Pak Haji responnya baik, disuruh siapin WA, ya udah gabung di grup agak tenang. Iya, agak ada semangat baru. Banyak teman-teman yang istilahnya ya alhamdulillah ya. Jadi berarti nyemplung di grup paguyuban ini ya alhamdulillah ketemu teman-teman yang senasib ya. Oke, tadi sempat terputus ya Teh ya, sinyal kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa sinyal. Ya udah nggak apa-apa. Jadi tadi seperti yang tadi saya dengar, ternyata mereka sudah merajalela cara menerornya ya. Bukan hanya mengancam via WA, dia juga mencoba untuk mengancam menyebarkan data dan sudah disebar data di akun Facebook mereka yang mereka buat ya. Iya. Lambe Turah Fans sih kalau nggak salah. Oh sampai ke dia membuat akun Facebook Lambe Turah scam kayak gitu ya. Jadi berarti iya, nama akunnya Lambe Turah Fans. Oh iya terus ya. Jadi dia itu ya kalau di Facebook itu posting di kota saya. Kalau nggak salah tuh bacaannya Cilegon City Cilegon gitu. Sampai segitunya ya. Cuman nggak tahu ya Pak Haji udah dihapus atau enggaknya postingannya, nggak ngerti juga, saya belum lihat ya Pak Haji. Gitu. Jadi di situ dia postingnya dengan caption saya membawa kabur uang arisan gitu. Jadi dia captionnya bukan masalah pinjol ya, jadi uang arisan. Berarti foto dipampang. Foto saya sama foto suami dan anak-anak. Astagfirullahaladzim ya. Dengan di bawahnya tuh ada captionnya gini loh Pak Haji. Captionnya siapa yang dan katanya gitu. Siapa gimana? Tadi terputus bentar. Siapa yang gimana tadi captionnya? Siapa yang bisa nemuin saya? Siapa yang bisa kasih tahu di mana saya? Gitu. Yang maksud saya itu mau dikasih imbalan uang. Luar biasa ya sampai itu, seperti itunya ya mereka melakukan. Nah, cuman katanya sih Pak Haji, teman-teman yang memang udah banyak yang galbay itu, mereka bilang sengaja itu DC nggak bikin caption masalah pinjol ya. Tuh mungkin biar mereka nggak diserang atau gimana nggak ngerti, makanya bilangnya captionnya membawa uang arisan kabur gitu puluhan juta. Iya bisa jadi kemungkinan itu bisa jadi. Ya. Makanya pinter banget. Ya mereka segala cara sudah mereka matangkan. Cara-cara kejahatan itu ya kalau saya bilang itu ya bentuk perbuatan kriminal ya, itu suatu bentuk perbuatan ya melawan hukum, perbuatan yang ya kriminal, benar-benar murni kriminal karena dia sudah melanggar atau menabrak aturan-aturan kaidah-kaidah hukum yang ada seperti menyebarkan data ya, seperti itu kan tidak boleh dilakukan.
siapapun di negeri ini mencoba untuk menyebarkan data tanpa izin dari orang yang punya data tersebut sudah perbuatan melanggar hukum, itu namanya. Iya. Ya, jadi saya bisa menangkap semuanya apa yang Teteh sudah ceritakan ya, dari awal terjerembab atau masuk ke kubangan yang resmi, tadinya yang legal tapi tidak tertutup, mungkin yang legal rencana mau ditutup dengan ilegal, tapi ternyata ilegal tanpa permisi, sepengetahuan tiba-tiba beranak pinak masuk ke rekening secara otomatis dengan tenor 7 hari pun pada keinjakan hari ketiga sudah mulai bawel, neror dan lain-lain ya. Betul Haji. Ya kalau bisa dihitung total tuh saya ada kali 15 APK. 15 APK sama yang legalnya. Iya betul. Ya Allah. 15 APK. Berarti sekarang sudah tobat ya, sudah nyebur di grup paguyuban sudah tobat ya, jangan lagi yang berbau pinjol ya. Apapun ceritanya, pinjol itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, mau semudah apapun, bukan akses ya, semudah apapun pencairannya tidak akan pernah berkah ya, nggak ada keberkahan dari uang, apalagi itu udah jelas-jelas riba ya, bukan riba lagi, itu udah benar riba, udah kelihatan, karena makanya saya mikir ini mah nggak ada pasarnya gitu loh Pak Haji, pinjol nggak ada yang jadi barang, cuman buat galau pulau. Ya, yang ada barang bakal habis. Betul. Itu benar banget. Ya, makanya kan kita banyak menonton bahwa terjadi aksi amit-amit ya, Nauzubillah min dzalik, terjadi aksi bunuh diri. Ya, mungkin itu karena stres. Saya sempat itu Pak Haji, pernah terfikirkan begitu. Kok bisa sih, Bu? Itu saat pas yang pertama sebar data itu Pak Haji kan. Karena udah merasa malu kali ya. Saya udah tidur nggak bisa Pak Haji, makan itu nggak enak, mau makanan senak apa itu nggak enak rasanya, udah kepikiran gitu kan, orang jahat banget gitu kan, istilahnya hutang kita nggak seberapa sampai segitunya gitu loh Pak Haji kan. Saya sempat itu malam itu pengen kepikiran, udahlah bunuh diri aja gitu kan, sempat kepikiran kayak gitu, cuman ya alhamdulillah iman mungkin masih kuat sama Allah, masih dikasih alhamdulillah, iya. Iman. Terus saya ngeliat anak-anak kan, aduh kasihan banget gitu kan. Saya ngeliat anak-anak kayaknya ya Allah nggak mungkin lah kalau saya misalkan ninggalin mereka dengan cara yang kan nggak lucu ya Pak Haji ya, yang ada nanti para detektor pada ketawa ada kasus begitu kan. Iya iyalah ya. Ya makanya saya langsung ya minta ampun sama Allah, emang udah kesalahan saya, mau gimana ya Pak Haji ya, istilahnya kayak gitu. Berarti saran saya yang kedua kalinya, tadi saran saya kan harus ada keterbukaan dengan suami. Terus saran yang kedua, ini saran utama sih harusnya ya, saran utama pertama kali taubat ya, itu aja, taubat, benar-benar taubat. Ya minta ampun sama Allah ya, kita memang sudah bersalah kan, sudah melanggar aturan Allah bahwa tidak boleh bermain riba, tapi ternyata kita malah nyebur kan, seperti itu. Ya kadang-kadang Allah memberikan sinyal-sinyal gitu kan, kamu harus berhenti dengan cara dipermalukan atau dikasih ketidaknyamanan, dikasih ketidaktenangan gitu kan, atau dikasih cobaan mau melakukan bundir atau bunuh diri ya, mengakhiri hidup, nauzubillah min dzalik ya. Nah di situ kan Allah sudah ngasih warning kan, berhentilah gitu kan ya. Alhamdulillah Teteh Allah selamatkan ya, lebih cepat gitu kan, dan bisa sharing dengan beberapa teman di grup yang alhamdulillah tepat ya grupnya ya. Grup ini alhamdulillah saya dirikan memang untuk menampung teman-teman yang benar-benar mentalnya sudah sangat down, dan di grup ini tidak sembarangan bisa masuk di grup WA. Karena saya harus milih-milih dulu yang benar-benar memang orang membutuhkan, bukan hanya sekedar untuk sharing-sharing biasa gitu kan. Kalau sharing-sharing pengen minjol lagi, langsung saya kick, pasti dari grup saya akan langsung keluarkan gitu kan, seperti itu. Iya benar-benar. Ya saran saya satu tadi taubat, keduanya saya minta Teteh untuk kapan ambil waktu yang senggang, yang baik, yang terbaik untuk sharing dengan suami ya, terbuka. Marah pasti ya, udah pasti marah ya, itu konsekuensi. Hanya semarah apapun suami kalau melihat istrinya seperti ini ya pasti tetap akan mempertahankan harga diri suaminya, harga diri dia juga.
seperti itu. Iya, saya tuh yang ada di pikiran takut Pak Haji. Ya. Pertama, takutnya itu gini, kita nggak tahu ya respon setiap orang beda-beda pasti kan ya Pak Haji. Menyikapinya kan beda-beda gitu. Yang saya takuti, gimana ya, saya takut diceraiin cuma gara-gara hal seperti ini gitu kan Pak Haji. Karena kan banyak kejadian teman-teman saya juga ada yang beberapa seperti ini. Suaminya menyikapinya dengan udah kita bisa aja gitu. Oh, jadi responnya ya ini tergantung respon sih ya. Karena Teteh belum mengerti respon apa gitu ya. Iya, karena cuman dia tuh kayak udah punya feeling Pak Haji. Waktu beberapa hari yang lalu tuh ngomong, jadi gini ya, sempat ngomong gitu, kita udah satu nama gitu. Jangan pernah kamu kena pinjol segala macam. Aku udah ada omongan gitu Pak Haji. Saya deg-degan kan mau ngomong. Iya. Jujur saya jadi takut duluan. Jadi ciut lagi, waduh ya Allah. Jadi masih pikiran tuh masih bingung. Kalau saya jujur dampaknya kayak gini, kalau saya nggak jujur juga dampaknya kayak gitu kan. Karena masing-masing punya dampak ya. Satu sisi kalau Teteh nggak jujur, dampaknya amit-amit kalau tiba-tiba jelek aja ada DC datang ke rumah kan, kita nggak tahu ya. Nah, itu mungkin marahnya suami double karena sudah tidak jujur terus orangnya datang ke sini ngacak-ngacak gitu kan. Kalau misalnya jujur duluan juga Teteh takut karena khawatir nggak nerima dengan penjelasan kan. Dilema. Iya, makanya ya mungkin dalam waktu dekat sih insya Allah kita cari waktu yang baik, mudah-mudahan ya Pak Haji ya. Ya, mudah-mudahan saya selalu doakan, kami juga selalu doakan, istri saya juga sebagai admin doakan agar Teteh terlepas dari masalah ini dengan sesuatu solusi yang baik ya. Suami juga diademkan hatinya ketika menerima penjelasan dari Teteh. Suami pun mau menerima dengan cara merespon yang baik sebagai seorang suami. Ada hal-hal tertentu istri melakukan seperti ini. Mungkin karena ada hal yang kurang gitu kan. Jadi istri melakukan semuanya. Mungkin kalau berkecukupan sangat cukup dan cukup lebih tidak akan pernah terjadi. Ngapain? Berarti kan itu gaya hidup namanya kan. Kalau ini kan bukan gaya hidup tapi kebutuhan hidup seperti itu. Mudah-mudahan suami merespon dengan baik ya. Saya sih menduga insya Allah suami merespon dengan baik. Amin ya Allah. Amin ya, amin. Semoga Pak Haji. Ya. Oke, semenjak gimana? Semenjak nonton ya itu YouTube-nya Pak Haji, alhamdulillah sih banyak ilmu, banyak istilahnya support gitu kan, jadi support system juga gitu kan buat Susan. Kalau boleh tahu Teh Susan ini usaha atau gimana? Sama suami usaha di rumah kuliner. Oh, kuliner, alhamdulillah ya, berkah, semoga berkah ya. Jadi suami tuh udah full sama Susan di rumah. Ya, mudah-mudahan saya selalu berdoa, berkali-kali saya ucapkan saya selalu berdoa gitu kan, mudah-mudahan semuanya kembali normal seperti sedia kala sebelum adanya pinjol. Ya, usaha pun berkembang dan ini sebagai peringatan bagi kita bahwa pinjol tidak pernah ada manfaatnya, yang banyak mudorotnya. Seperti itu. Betul, Pak. Jadi boleh dibilang tidak ada hati ketenangan, malam itu gelisah, nggak bisa tidur, siang pun tidak tenang, ya, siang pun tidak tenang. Serba nggak enak. Rasanya kalau maunya malam aja, nggak usah ganti pagi. Kalau pagi udah dapat WA macam-macam. Malam pun pasti sebelum tidur akan kepikiran juga, pasti berapa persen akan kepikiran. Pagi, itu tuh sebelum saya kenal grup segala macam tuh benar-benar hidupnya berantakan banget Haji. Ya. Saran saya tetap komunikasi di grup, tetap saling silaturahmi karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, insya Allah kita ada dalam kebaikan Allah, itu aja. Iya benar, amin Pak Haji. Baik Teh Susan, terima kasih sekali sudah membagikan kisahnya pada malam hari ini yang luar biasa ya. Kisah yang betul-betul mudah-mudahan bisa sampai kepada pemangku kepentingan negeri ini. Karena setiap kali video-video seperti ini saya akan tag ke beberapa lembaga seperti OJK, ke lembaga AFI, ke Asosiasi Fintech ID, ke Kementerian Hukum RI. Saya juga ke Pak Mahfud MD, ke berbagai media seperti CNN, Metro TV, agar ini diperhatikan, agar hal-hal seperti ilegal-ilegal, penagihan-penagihan itu benar-benar ditertibkan dan ditindak dengan tegas.
karena ini sudah banyak memakan korban. Untungnya Teteh saat itu ini ya, istighfar ya, bahwa tidak sampai terjadi tindakan-tindakan yang di luar sesuatu yang tidak semestinya dilakukan gitu kan. Kita orang yang beragama, kita orang yang sering beribadah, tentunya mudah-mudahan dijauhkan dari hal seperti itu. Oke Teh, terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya titip pesan untuk satu tobat, keduanya sharing dengan suami, lakukan dan perkuat volume ibadahnya, dinaikkan lagi berlipat-lipat ya. Puasanya mungkin dimulai dengan puasa, dengan ibadah sunnahnya, dengan ibadah wajib udah pasti. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kalian, usaha kulinernya. Semoga Allah bukakan jalan dan suami diredakan dan ditenangkan ketika mendengar penjelasan dari Teteh. Itu aja yang pesan saya. Masih banyak lagi. Amin, amin. Terima kasih ya Teh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah nonton semua. Bagaimana kisah ibu muda ini benar-benar dihajar habis-habisan oleh para DC ini lewat ancaman-ancaman. Bagaimana ibu muda ini yang tadinya tidak berniat untuk anak beranak, tapi ternyata secara otomatis aplikasi-aplikasi anak beranak ini kita klik yang satu, ternyata yang lainnya itu otomatis terklik semua dan cair otomatis dengan jeda 10 menit per pencairan. Bayangkan betapa bahayanya. Tenornya yang tadinya dijanjikan hanya 7 hari, ternyata bukan 7 hari. 3 hari sudah bawel, sudah mulai minta dikembalikan. Dari pinjaman tadi yang disebutkan oleh ibu ini 1,8 juta, yang harusnya pinjamannya 1,8 juta, ternyata cairnya hanya 1,1. 1,1 juta pun itu ternyata harus dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari. Bagaimana tidak pusing, tidak puyeng? Sudah pencairannya dipotong sebegitu banyak, sampai 700.000, tapi harus dikembalikan selama 3 hari. 3 hari itu harus kembalikan secepat itu. Stres, pusing. Akhirnya ibu ini terus menggali lubang. Menggali hutangan lagi di pinjol-pinjol yang ilegal lagi. Terus-menerus seperti itu. Sampai akhirnya ibu muda ini mencoba DM ke akun Facebook saya, mencoba untuk komunikasi, minta dimasukkan ke grup paguyuban melawan pinjol yang alhamdulillah saya coba masukkan, dan ibu muda ini bisa berinteraksi dengan member lainnya, tercerahkan juga karena hari-harinya biasa disemangati oleh teman-teman lainnya. Kalau Anda tidak memiliki dana, jangan gali lubang tutup lubang. Selalu itu yang terjadi di grup kami, di grup paguyuban melawan pinjol. Jadi di grup ini juga sesuatu yang istimewa karena saya tidak langsung memasukkan siapapun. Kalau tidak benar-benar urgent ataupun memiliki down mental. Kalau yang biasa-biasa saja saya tidak perkenankan untuk masuk dulu ke grup ini karena keterbatasan juga ya. Suatu grup WA itu hanya memiliki kapasitas kurang dari 250. Jadi saya tidak memasukkan semua yang ingin dimasukkan. Jadi hanya yang urgent aja. Selebihnya silakan masuk di grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Di sini juga sama. Saya juga ada dan admin lainnya pun ada di sana. Oke teman-teman semua, kalian sudah mengerti dari sini bahwa kisah-kisah yang sudah dibawakan oleh para nasabah pinjol itu begitu kisah-kisah yang tragis, kisah-kisah bagaimana mereka benar-benar seperti dikejar-kejar yang tiada berakhir, seperti benar-benar diburu oleh orang ini, dihisap darahnya seperti itu ya, benar-benar kacau hidupnya, benar-benar sudah tidak bisa berbuat banyak lagi, sampai buntu akhirnya ingin melakukan bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Yuk teman-teman semua, dimanapun berada, saya selalu mengajak kalian untuk beralih, untuk hijrah, untuk tidak lagi menoleh pinjol-pinjol seperti ini. Mau legal, mau ilegal, sama saja. Karena ancamannya ujung-ujungnya adalah mengancam Anda, mengintimidasi Anda, merusak mental Anda, mengganggu psikologis Anda. Yuk, kita hijrah, kita benar-benar kembali ke kehidupan semula seperti sebelum adanya dunia pinjaman online. Kalian tenang-tenang saja kan dulu sebelum ada pinjol? Tidak seperti ini, siang merasa terhina dan malam pun sangat gelisah. Itulah yang sudah Allah perlihatkan di dunia. Ketika kalian benar-benar tidak mematuhi perintah Allah untuk menjauhi riba. Ini bukan sekedar riba, ini pinjol benar-benar suatu hal yang kriminal kalau tadi yang saya lihat ya.
kriminal. Karena apa? Banyak data-data, baik itu foto, baik itu data-data telepon yang sudah diserap sama pinjol ilegal anak beranak ini, lalu dipampang atau diposting di berbagai media sosial milik si DC ini dengan kalimat-kalimat yang sangat menyerang, dan itu membuat mental siapapun yang melihat, khususnya nasabahnya, pasti akan kena mentalnya. Najubillah menjalik ya teman-teman. Kembali hijrah, kembali hidup tenang, kembali hidup normal, kembali berkumpul dengan keluarga tanpa rasa was-was, kembali hidup layaknya hari-hari kemarin tanpa pinjaman online. Terima kasih untuk seluruh subscriber saya, untuk seluruh penonton setia saya dimanapun berada. Saya selalu mendoakan untuk kalian agar diberikan rezeki yang baik, agar diberikan keberkahan hidup, agar diberikan kesehatan, agar diberikan kelancaran, baik yang sedang melaksanakan usaha ataupun yang sedang bekerja. Allah akan buat lancar dan berhasil seluruh kegiatan Anda. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.